Oke. Jadi sebenarnya Antares nih bisa dibilang dia yang bikin beda dari yang lain tuh apa sih sebenarnya? Banyak bos, cuma emang nggak ketahuan. Maksudnya gini loh, gua kan waktu awal itu kan gua juga negatif. 2 bulan gua pelajarin semua. Jadi nggak langsung main-main dia aja. Kita tahu lah banyak yang scam atau segala Iya. macam. Benar. Dan waktu gua pelajarin 2 bulan, gua pelajarin di Antares oke, tapi gua nggak pelajarin di Antaresnya. Gua justru pelajarin di perusahaan-perusahahan yang ikut di dalam Antares. Kayak perusahaan Katalis. Jadi gue baca di katalis.finance, gue pelajarin semua sampai habis. Habis tuh ya. Waktu pertama logika gue join, gini loh. Katalis itu, gue udah tahu Katalis lama bro. Iya. Orang-orang trader pasti tahu Katalis lah. Iya. Ya kalau ada orang trader kagak ngerti Katalis mah bodoh banget Berarti lah gitu. masih baru. Masih baru. Masih baru. Loh, Katalis itu dia trust aset manajemen perusahaan Shell. Yang udah 27 tahun. Shell bos, BBM Shell. BBM, bensin. Pertamina, terus ada Shell, ada apa lagi Petronas. Itu Katalis manajemen. Itu Katalis itu trust asset manajemennya perusahaan Shell. Oke. Kalau orang nggak ngerti Shell, berarti bukan anak motor. Bukan anak motor. Ngerti ya? Mantap. Nah, Iya, bener. dia 26 tahun udah jalan. Otak gua waktu pertama kali, masa iya perusahaan sebesar Katalis mau join sama Antares? Antares kan baru. Disitulah ada hot buttonnya ya. Iya, ada hot button. Selling pointnya ada ya. Tapi gua Punchline-nya penasaran, juga ada. orang kalau yang negatif udah garis bawah di situ doang, udah titik. Bener. Selesai. Karena Masa bawa- iya nggak mungkin lah ini perusahaan Iya. ini paling akal-akalan Antares doang. Iya. Gitu loh. Cuma gue kan nggak bisa kayak gitu. Gue orangnya kritis. Iya, Gue betul, pengen tahu semua. Gue cari semua. Informasinya gue dalemin semua. Iya. Ternyata gila bos. Antares ini sebelum jadi Antares ini bukan Antares. Antares memang baru. Tapi orang-orang di belakang Antaresnya Iya. itu para trader Antares dulu itu spesifikasinya fokus di robot. Mereka udah 4 tahun di jalan di robot trading kripto. Iya. Dunia belum ada yang punya algoritma. Gue punya teman banyak, nggak bisa bos bikin algoritma kripto. Iya. Kenapa? Karena satu arah. Satu Nggak arah, main-main. sideways, satu Karena satu arah bos. Iya, betul. Beli murah, Jual jual tinggi. tinggi. Nah itu nggak bisa. Teman-teman gue nggak bisa. Aduh, Iya. tetangga nih kan ada nih yang bikin robot forex. Kita nggak perlu sebut nama lah ya. Yang bikin robot forex. 1 tahun pertama, karena gue kenal semua orang-orang di dalamnya. Gitu. Iya. 1 tahun pertama jeblok. Iya. Pakai robot kripto nggak gampang. Nggak Dia gampang. kayak saham satu arah. Sekarang mana ada robot saham? Nggak ada. Satu arah. Tapi si orang-orang yang hebat ini ada 12 orang ahli algoritma dari seluruh Rusia. Ada dari Rusia, ada dari Afrika Selatan, ada dari New Zealand, ada dari Inggris, ada dari Amerika. 12 orang itu bikin satu algoritma 4 tahun berjalan dan itu nyiptain banyak miliuner di dunia. Dan saat mereka bikin juga pasti ada trial and error-nya kan? Pasti ya? sebelumnya 4 tahun ini udah jalan 84 sampai 102% setiap bulan. Cuma nggak masuk Setiap Indonesia. bulan. Cuman nggak masuk Indonesia. Nggak masuk Dan Indonesia nggak ada yang tahu. Indonesia ada yang tahu tapi nggak seberapa Nggak banyak. Dan mereka nggak share. nggak nge-share. Kaum Kenapa? milenial Karena bukan kripto saat itu kan masih dilarang. Masih dilarang. Di Rusia tuh nggak bisa lu yang adep-adepan kripto secara umum gitu nggak Nggak bisa. bisa. Mereka trading, sewa hotel, sewa kamar, Iya. itu trading, udah sendiri selesai pada pulang masing-masing. Pada pulang. Nggak bisa. Kan terbukanya baru-baru belakangan ini lah. Iya. Ya kan era-era awal-awal itu 4 tahun 6 tahun yang lalu itu belum ada, nggak jalan. Nah terus ya itu tadi. Nah gue kaitannya simpel. Kemarin juga ada yang nanya kayak gue. Ini kan Antares baru. Kok bisa sih dia hebat apa segala macam? Iya. Aduh lu bodoh banget sih lu. Coba deh kecerdasan finansial lu Iya, buka deh. betul. Lu tau BSI nggak? Bank Syariah Indonesia. Itu baru bos, baru Iya. 31 hari. Pas persis 32 Sebulan hari. dong. Iya, Sebulan lebih di 1 hari. 32 hari. 32 hari. Karena gue update, gue selalu mantau kan gitu. Itu sekarang ini bang baru 32 hari, tapi omsetnya 240 triliun. Gimana cara? Kok gede banget? Ya gimana caranya bisa gede kayak gitu? Kan orang kalau ngelihat bank itu, umpamanya orang itu ngeliat BSI, terus yang lihat orang Malaysia nih, yang lihat orang Singapura. How come gitu loh? Gimana mungkin orang bank baru diri kok omsetnya udah bisa gede? Ya lo nggak tahu karena itu kan merger. Iya. Di belakangnya berarti ya? Nah, merger dari Mandiri Syariah, BNI Syariah, sama BRI Syariah. Nah, yang di dalamnya ya udah pastilah Mandiri, BNI, BRI, ada Telkom, ada Astra di situ. Oh, di dalamnya. Di dalamnya. Itu yang Itu bikin asetnya gede. Asetnya langsung gede. Nah, sama gitu loh. Seorang Katalis yang udah 26 tahun di market, nggak mungkin dia mau. Karena gini, Antares waktu Minang Katalis, dia punya 138 parameter ketat loh.
Pertama, wajib harus 5 tahun berdiri. Iya. Yang kedua, ada kantor fisik. Yang ketiga, ada legalitas di negara masing-masing. Oh iya. Jadi itu udah lengkap banget. RBC-nya harus minimal 200%. RBC itu risk based capital. Risk based capital. Nah, jadi seandainya itu ternyata gagal bayar segala macam, lu harus bisa sanggup bayarin 200% dari uang investor yang dikelola. Iya. Jadi nggak main-main gitu. Benar. Nah, dan sebelum diluncurkan, ya kan sebelum disahkan menjadi salah satu bagian dari Antares ini udah nyoba dulu. Udah nyoba dulu. Kan minimal kalau kita langsung ke Qatar $1 juta, coy. Iya. 15 miliar. 15 miliar. Begitu udah join kan cuma cepet doang gitu. Jadi Antares ini bisa dibilang Gua makan dia Apa? bisa dibilang ngedeveloping startup digital marketplace untuk para investor gitu ya. ini yang banyak orang nggak ngerti. Tahu nggak? Antares itu dibuat 5 tahun sebelum launching. Cuma kenapa nggak berkembang? Ya memang kebetulan. Iya. Tapi ada hikmah sih gue bilang. Launchingnya pas saat pandemi, bos. Pas Bagus saat juga. pandemi sempat ngerem dulu, nggak terlalu kencang-kencang amat. Nggak ada yang kenceng, Bon. Emang bener nggak kenceng ya? Iya, orang sekarang Prihatin semua juga Iya. udah sekarang pandemi. duit nggak ada. Iya. Tapi bukan soal duit. Kalau duit bisa diadain. Nah. Yang jelas saat itu orang mau ngundang orang takut. Oh iya benar. Yang diundang juga takut. Mau bener. Lu lihat sendiri dong di Wuhan, cerita di TV orang tahu-tahu Iya. gelepak pakai mati. Iya. Jadi orang ngundang New fear, orang ya? takut, diundang takut. Akhirnya pakai online. Kalau online kan nggak fleksibel, Nggak maksimal bagus, juga. Iya. Orang Kang Reza aja awal pertama dia pakai Zoom. Itu akhirnya bukan ngejelasin Antares, tapi ngejelasin gimana caranya Zoom, gimana caranya kalau mau keluar ngomong, gimana malah lebih nggak efektif. Iya benar. Iya, 4 bulan nih di Indonesia nggak efektif. Benar. Tapi orang-orang yang join itu kebayar langsung. Gue nggak ngomongin itu ya, ini ngomongin yang kita pemain, bos. Tadi Kita yang udah ngerti investor. tadi yang soal Nah, tadi startup tadi. 5 tahun sebelumnya, makanya kan kenapa Antares itu kan cuma 3. Pertama, dia memang jujur dari awal isinya adalah multi level marketing atau networking. Itu nggak pernah diumpetin. Kebanyakan kan perusahaan kan enggak, kita bukan networking kok. Bullshit gitu. Iya, betul, Ya kan? betul. Dia bilang bahwa izin Antares adalah multi level marketing. Yang salah kan bukan MLM-nya, oknumnya. Oknumnya. Ya kan di kampus sekarang di Fakultas Ekonomi ada satu semester itu ngebahas soal multi level marketing. Yang kedua, masalah investment, Nah, berinvestasi. Tapi yang ketiga, digital startup. Ini yang paling hebat. itu Waduh, sekarang selling point-nya di situ ya? Selling point ini banyak orang nggak mikir. Lo tau Gojek nggak? Tahu. Gojek 10 tahun, bos. Iya. Nggak punya satu motor, nggak punya satu teknisi, Nggak ada. nggak ada bengkel, nggak ada segala macam. Tapi ngalahin Garuda Indonesian Airways yang Yang udah udah puluhan. 72 tahun, 72 tahun ya, dari tahun Garuda. 49. Iya, Gue Garuda. pelajarin semua. Gojek yang cuma 10 tahun ngalahin. 10 tahun, nilai valuasinya sekarang 138 triliun. Udah unicorn lagi, udah dekakorn lagi Iya, sekarang. dekakor bukan unicorn Bukan lagi ya. unicorn lagi. Itu kebayang nggak? Dan ini baru di Indonesia, Jack. 2018 itu sekitar 83 triliun. Itu ada di Indonesia. Setelah itu barulah apaan? Google injek 9 triliun. Iya. Sekarang logikanya, kalau Google nggak dapat keuntungan dari situ, nggak ada. Kenapa? Nggak mungkin. Karena Dia ini potensi, ya? ya valuasi. Nilai valuasi. Jadi ada aset intangible. Aset yang nggak terbentuk. Heeh. Nah, kalau Garuda secara aset tangible-nya yang kehitung banyak, bos. Iya. 154 pesawat komersil, Heeh. 54 juta dolar lah, US dollar kurang lebihnya. Tapi kekayaannya dia cuma berapa? Cuma ada 103. Sekarang ini 138. 72 tahun banding 10 tahun. Nggak Jauh. level jauh. Nah, Jauh. sekarang udah expand Gojek. Udah Iya. ke Singapura, ke Malaysia, sama ke Vietnam. Udah orang. Tambah lagi, gede lagi. Kenapa? Benar. Karena startup loh. Startup itu. Valuasi. Growing. Growing, kenapa? Kapitalnya gede. Karena di Gojek, ini Gojek, lihat nih, Gojek ini baru internal. Tapi di Gojek kan banyak cabang. Iya. Ada Gojek, Ada ada GoFood, GoFood, udah ada GoMasas, Masas, ada GoClean, GoClean, ada apalagi GoPay. sekarang GoPay, Kan tujuannya GoPay ada kan? GoProduct. Iya, tujuannya itu. Untuk electronic payment. Nah, udah banyak semua. Jadi kayak di supermarket, jadi udah Iya. banyak segala macam semua. Nah, yang go itu bisa nggak bubar? Bisa dibubarin. Gojek ini bisa bubar? Enggak. Sama kayak Shopee. Shopee ini awal pertama kan Shopee Martin, nggak bergerak ketika dia jadi Shopee Marketplace. Gila-gilaan, coy. Benar. Gila-gilaan. Sekarang gini. Awalnya Shopee Martin ya Awalnya dia. itu Shopee Martin awalnya. Jadi Shopee. Jadi Shopee, tapi kan gila-gilaan. Sekarang ini kita ke mall nih. Iya. Kita ke mall paling kita nongkrong makan. Iya. Ya kan, ngecek harga. Belanja di mana? Shopee, cek.
Iya benar. Ini besok nih, hari ini Nongkrongnya di mall. nongkrong. Belanjanya nggak di mall. Nggak ada. Belanjanya di Shopee. Ngecek harga doang. Iya. 4,4 ya kan? Program 3,3, 2,2, program Iya. 4,4, gratis ongkos kirim, dapat poin lagi, segala macam. Ngapain? Harga barang sama harga beda. Iya, bang sama harga beda. Barang sama harga beda, iya kan? Benar. Nah, itu kalau seandainya Shopee punya seller yang nakal, apa Shopee-nya scam? Enggak dong. Enggak dong. Yang diusir, Iya. dibuang itu seller. Karena adik gue seller di Shopee, Nggak jadi gue kepake. ngerti. Enggak gini, Shopee tuh lu nih, jadi Shopee Iya. selama 3 bulan kalau lu nggak berkembang, lu akan ditegur. Iya. Ditegur lo, kenapa? Lu makan bandwidth gue lo. Iya benar. Lu masuk makin foto, lu makan bandwidth gue. Kalau 3 bulan itu ditegur, dikasih edukasi. Nah, lu suruh tambah promo apaan gitu dikasih. 3 bulan lagi nggak ada, lu suruh ganti produk cuy. Benar. Tadinya baju nih nggak apa, ayo beli jual makanan kucing lah. Apalah pokoknya yang penting laku. Sampai 3 kali lagi udah selesai. Mendingan ganti. Kenapa? Benar. Bandwidth. Benar. Nah sekarang Antares dia bikin kayak begitu cuy. Antaresnya bisa scam nggak? Susah. Antaresnya nggak bisa. Dia Nggak udah bisa, payungnya. udah payungnya. Tapi kalau perusahaan yang lain yang di dalam. yang disandingkan, yang di apa namanya yang di dalam, kalau tiba-tiba gagal bayar, bermasalah segala macam, Antares udah siapin asuransinya. Oh udah ada Udah insuransinya. ada asuransinya. Nah terus kemudian Jadi Nexus uang yang nih. diinvestasiin itu ibaratnya dia tuh uang nggak hilang ya malah ya. Antares udah protektif tentang ini ya. Antares itu jual nama, dia ngambil fee. Iya dia ambil fee. Dia bukan pengelola, tapi dia pintar. Dia nggak mau bersaing. Kalau bersaing modalnya gede. Iya. Dia harus bangun dari awal, nggak mau bersaing. Lebih bagus gue Iya. bersanding. Bersanding. Gue kerja sama yang udah hebat. Kayak Benar. Shopee, gue nggak perlu dagang makanan kucing. Gue hubungin aja seller makanan kucing. Gue temuin seller makanan kucing sama yang gue beli. Gue dapat fee. Tapi kan orang itu belinya berulang-ulang. Iya betul. Sama kayak Gojek. Orang satu rumah pasti ada 5 orang, pasti punya 5 aplikasi Gojek. Satu orang nggak mungkin Benar, pakai benar. Gojek dalam sebulan cuma sekali, nggak mungkin. Nggak mungkin. GoFood nggak mungkin dalam 1 kali, 3 kali. Itulah nilai valuasi. Benar. Itulah aset Repeat intangible. order ya. Repeat order. Benar. Kali banyak, kali sering, kali berulang. Kali Itu yang berulang. paling Itu. gede. Cakep, Kenapa cakep. Jarum lebih kaya daripada Honda? Benar. Walaupun untung cuma rokok sedikit. Kali banyak, kali sering, kali berulang. Itu gila coy. Itu gila. Nah Iya, di Antares, betul. Antares susah buat scam. Perusahaan-perusahaan yang diambil bisa jadi. Bisa jadi. Nah, tapi dia udah perhatikan, dia udah bikin satu anak perusahaan asuransinya untuk cover itu semua. Kenapa? Nama baik. Nah baik. Nama baik. Kalau seandainya gue udah 138 parameter, gue udah ambil nih, ternyata gue salah nih kan bisa jadi loh. Bisa jadi. Bisa jadi kan salah kan kayak Bisa. begitu. Ya, terus kenapa lu nama gue? Ya kan berarti gue harus backup dong. Gue harus ada asuransiin buat orang-orang yang memang dipercayain ke gue untuk di Teras Asset Management. Ini modelnya kayak bursa efek lah, bro. Iya, Lu itu. mau beli saham kan lu nggak bisa, lu beli saham Pertamina, lu nggak mungkin ke pom bensin. Nggak mungkin. Lu harus ke BEJ kan Harus gitu, ke bursa BEJ. efek Jakarta Nah, gitu. perubahan Antares itu ya. Itu dia cuma broker doang. Antares Jembatan. Trade. Jadi disebut Antares Trade itu. Solution provider aja Trade sebenarnya. itu jadi perdagangan. perdagangan. Perdagangan ya lu. Oke. Lu masuk ke sebuah supermarket, lu bisa milih sekarang sih baru 13. Tapi 13 aja udah gila gitu. Berarti Udah gokil beneran. selling point dari Antares itu bisa dibilang dia jadi sebuah dia ngedeveloping startup database untuk para investor atau untuk para mereka yang memang apalagi cocok di saat pandemi kayak begini lagi ya, slow Balik lagi ke aja Gojek. nggak masalah. Balik lagi ke Gojek. Kenapa Google mau suntik dana 9 triliun? Tokopedia kenapa Jack Ma dan Alibaba Group mau suntik juga 11 triliun? Kalau mereka yang dikejar apa? Database 40 juta Iya. orang doang, coy. Iya, database penggunanya Database doang ya. dan Iya. itu cuma di Indonesia doang, Bos. Iya, benar-benar. Indonesia kan Cuma Indonesia ketahuan doang. konsumtif ya nggak, satu orang di Indonesia Negara punya market, ya. lebih satu handphone. Iya. Dalam 3 bulan sekali pasti ganti gitu. Pasti ganti. Mereka nggak kayak Eropa yang konservatif. Iya, konservatif. Lo kebayang sekarang Antares ini mau masuk IPO, tanggal cantik 22 Februari 02 2022 tahun depan. Nah, orang kalau udah mau masuk IPO kinerja pasti digenjot bagus dong. Iya. Karena kan pasti ada lembaga independen kan. Ada lembaga independen yang akan ngecek, yang ngecek dia punya apa sih namanya kinerjanya gitu. Nah, 6 bulan pertama aja itu udah 1,6 triliun valuasi daripada Antares. Kebayang nggak sekarang nih ada satu startup yang membernya itu investor sama perusahaan Teras Asset Management di dunia, dan itu satu-satunya cuma Antares. Satu-satunya? Satu-satunya Antares. Kira-kira ini kan targetnya dia sampai 2025 cuma 100 perusahaan. Kira-kira bisa nambah nggak? Kalau ada orang yang banyak,
Oh bisa lah, pasti berkembang bro. Itu pasti bos. Pasti. Itu pasti bos. Lah emang Benar. dulu Lazada ada Itu ratusan toko. udah seleksi alamnya begitu tuh. Lazada emang ada ratusan toko. Waktu bikin startup pertama kali siapa sih? Iya. Sekarang di Indonesia udah ada 400 loh. Lu masuk ke SoftBank, Iya, itu banyak banget, 400. 400. Iya kan? Ada yang berkembang, memang ada yang enggak karena belum kan. Tapi ini gila gitu loh. Kebayang nggak kita ada sekarang di perusahaan? Kalau gue sih, gue jujur, gue orangnya realistis. Gue nggak ngarepin di Antares ini bisa sampai 5 tahun, 10 tahun, enggak lah. 1 tahun, 2 tahun ini aja. Kalau kita Udah dapetin bagus duit gede, banget. udah cakep banget. Udah cakep banget. Cakep banget. Cakep banget. Gue tetap pengen bertani bos, Iya, bangun betul. kampung, Benar, ya kan? benar. Bertani. Tetap di kita sana, maju lagi, bro. balik lagi ya? Iya, balik lagi. Santai sambil Oke, mancing, mantap, sambil mantap, segala mantap. macam. Ini gokil. Ini gokil. Makanya cuma orang-orang yang punya kecerdasan finansial itu yang bisa ngelihat itu. Cakep. 14 menit kita udah ngobrol-ngobrol tentang seputar Antares. Yang paling menurut Mr. Anto, ini menurut lo nih bro, ini kira-kira yang paling benar-benar greget banget di Antares yang dan bikin dia beda dari yang lain, itu apa sih? Legalisasi. Pandangan yang menurut lo Legal lah. Gue punya 3 parameter sekarang kalau buat bisnis. apa aja tuh? Pertama, legalisasi sama tata kelola. Itu penting. Itu penting ya. Yang kedua, manajemen risiko. Ya, manajemen Manajemen risiko. risikonya. Jadi lu lihat dong sampai di sejauh mana itu. Potensi scam-nya, potensi potensi selesainya, potensi segala macam manajemen risiko. Yang Apalagi ketiga untuk seorang risk taker ya. Yo, yang ketiga baru ngomongin profit bos, jangan dibalik nih. Profit nomor 3 ya, Profit belakangan ya. Profit belakangan. Justru Profit jangan sedikit, profit tapi itu jangan panjang. Iya, mendingan Itu jauh lebih long term bagus. tadi ya. Aduh, ya mohon maaf gitu ya. Jadi diulangin tadi legalitas, Legalitas dan tata kelola itu wajib. tata kelola. Itu wajib banget, itu dapur bos. Itu gimana sih cara dia mengelola uangnya? Nah, ininya, itu kita itunya. bisa terjebak dari polisi, Dikelola di mana? terjebak dari segala macam. Iya, iya, betul, Terus betul. kemudian kalau seandainya nggak ngajak member juga bisa dibayarin bener apa enggak? Ah. Cara dia nanti WD-nya gimana, gampang apa enggak, segala macam apa enggak? Ya itu pengalaman kita kan jadi membuat kita tambah dewasa kan ya. Iya. Pengalaman kita ikut beberapa puluhan networking, beberapa apa yang scam segala macam itu kan udah terbiasa. Itu nanti terasa intuisi lu nanti pasti akan terasa. Itu yang pertama. Yang kedua risiko manajemen. Jadi manajemen risikonya nih kira-kira nih selamatnya ini berapa banyak sih gitu. Kalau umpamanya itu BEP-nya berapa lama sih? Break even point ya. Oh itu yang paling penting. Orang bisnis di apapun itu cuma 3 coy. Gua berapa modal, berapa dapat untung, kapan balik modal. Udah gitu Benar-benar doang. kapan balik modal benar. Udah gitu doang gitu loh. Lu Kapan nggak usah balik ngarepin yang tinggi-tinggi, itu aja lu pokoknya yang kayak gitu. Ya kan dulu guru ekonomi gue bilang, lu kalau mau duit gede, lu tahu cara lu tahu tempat duit itu berada, lu Iya. tahu cara nuruninnya. Oke, setelah ini udah tahu. Yang ketiga, berapa modalnya? Kapan berapa keuntungannya, kapan gue balik modal, udah selesai. Selesai ya. Udah selesai. Nah yang ketiga baru ngomong profit. Ini udah bagus nomor 1, nomor 2-nya udah bagus, profitnya kecil, tinggalin. Ngapain lu kerja bakti? Bener, capek. Capek bos. Cuman akhirnya nyari duit buat orang doang ya. Nah nyari duit buat orang. Gue sekarang nggak ada. Jadi 3-3 itu ini minimal harus A1, tata Iya. kelola A1, legalitas A1, semua segala macam A1, kemudian risiko manajemennya A1, profitnya A1. Udah. Itu saat ini nilainya harus itu ya. saat ini baru Antares. Standarnya tuh itu ya. Karena gue 4 bulan yang lalu gue jalanin 4 perusahaan mirip-mirip, 3-tiganya sekarang alhamdulillah udah pada scam. Nah dari satu sekarang ini semua tuh? scam semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innalillahi. Innalillahi. Nah tinggal satu ini doang, dan yang satu ini 4,5 bulan gue jalanin, duit gue, omset gue naik di atas 5.000%. Ini gokil. Gokil. Ini gokil. 4 bulan ya 5.000%. 5.000. Anjrit. Itu gue nggak seberapa karena gue belum mulai. Gue baru online, nama gue masih belum tercovery, nama gue masih jelek di mata orang. Orang juga aneh sih, ikut join, ikut gue segala macam, setornya kemana, menuntutnya ke gue. Oke. Itu rugi Berarti- juga sih sebenarnya mereka. Jadi nggak gue kasih ilmu yang bagus, Bagus. biarin aja salah sendiri gitu. 15 menit yang sangat-sangat efektif. Ini mudah-mudahan 15 menit bukan 19 detik ya bro. 19 detik 19 pemersatu umat. Sekarang ini 15 Masa lu? menit bikin orang sejahtera dan tahu pola pandang paradigma yang bagus, yang on track, yang bener. Dan yang paling pasti lagi bukan untuk disaingi, karena memang dia memang untuk disandingi gitu ya bro ya. Terus dia juga bisa sebagai juga dari payung startup digital Itu yang gila tuh. investor. Itu yang gila. Jadi dia punya database para investor di seluruh dunia. Udah. Sekarang udah jalan berapa? 132 negara ya? Ada 130 negara, Dengan 16 bahasa. 22 bahasa. 22 bahasa. 22 bahasa. Terus yang member dunia
belum ada 150.000 orang. Belum ada Belum ada. 150.000 Kemarin orang. Indonesia baru ngecek itu 3.000, kurang lebih 3.000 yang register. Karena ada yang register kan belum join. 80% lah baru join. Iya. Jadi masih hijau. masih Indonesia hijau masih hijau banget. masih hijau banget. Oke, siap. Jadi ini udah siap untuk dikompatibel dan diedit. Iyalah, Thank you join banget, lah Bro. buru-buru lah. TikTok Ada banget, duit Bro. banyak. Ini kayak 5 miliar nih gue bakalan Sedap, ini mantap. di sini. Mantap. Asli. Oke, thank you, Bro. Auto Untuk Sultan. Auto Sultan, siap. Nanti kita bicara untuk susunan sniper ya, rumus percepatan untuk sniper di Antares. Ya, siap. Udah ada di tangan gue. Oke. 2 bulan gue pelajarin. Part Udah 4 dua. bulan ini gila-gilaan. Siap. Part 2 nyambung. Oke.